Assalamualaikum Ustazah Mena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan merencanakan kegiatan supervisi ya. Jadi sebelum nanti kita berbicara lebih jauh lagi terkait dengan persiapan kita akan supervisi. Nah, bagaimana nih kabar Ustazah Mena hari ini? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah ulun juga sehat Ustazah. Mudah-mudahan nanti karena kita sudah mempersiapkannya terlebih dahulu, nanti pada saat pelaksanaan itu jauh lebih mudah ya Ustazah ya. Nanti untuk kegiatan supervisi itu maunya di kelas berapa ya? Kelas 10-6 maksudnya. Oh, di kelas 10-6. Materi yang akan disampaikan Materinya nanti energi terbarukan saja. Energi terbarukan. Oke, sip. Boleh ulun tanya sedikit Ustazah, untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai oleh siswa itu apa ya? Cakupan di tujuan pembelajaran nanti saja mendeskripsikan, siswa ini mampu mendeskripsikan cakupan kalau ya ilmiah juga dengan keterampilan proses stepnya. Nah di situ ada pengetahuannya juga. Jadi anak nanti dimintakan untuk membaca dulu apa yang menjadi target mereka. Nah setelah itu nanti ulun akan mencoba membagikan. Jadi ada beberapa sebenarnya materinya ini lumayan luas, cakupan energi terbarukan ini. Jadi ada di situ keterampilan prosesnya juga dan kontennya nanti. Jadi cakupannya mulai ada yang hitungan sampai dia ada mengaplikasikan contoh penerapan kehidupan sehari-hari. Berarti nanti ada pengaplikasian ya gitu ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti apa ya Ustazah? Area perkembangan yang nanti ingin dicapai atau maksudnya dari pribadi ulun dulu. Ulun ingin anak ulunnya sendiri bisa mengembangkan keterampilan sendiri ya, dalam artinya diferensiasi, ada konten, ada proses dan produk. Berarti langsung menyatu tuh Ustazah dalam sekali pertemuan. Semoga waktunya sesuai yang dirancang ini. Nah kalau konten proses kalau produknya misalnya belum jadi hari ini mungkin nggak apa-apa kan gitu. Jadi kita ke konten dan proses. Tapi itu semua sebenarnya berlanjut ke penyusunannya sudah. Tinggal disesuaikan dengan waktunya nanti, apakah tercukupi atau bagaimana nantinya. Untuk strategi yang sudah disiapkan sudah untuk nanti kegiatan kita supervisi. Kalau strategi itu rencananya ulun membuka dulu dengan ice breaking ya. Mungkin karena anak-anak proses dari perpindahan jam, karena bukan di jam pagi. Jam pagi. Setelah itu nanti akan tampilkan sebuah gambar, mereka menerka apakah gambarnya tersebut. Jadi konsep pikiran dulu supaya ini mungkin menebak ini kayak gitu. Jadi nanti setelah mereka punya konsep sendiri, nanti akan ada maksudnya pelurusan dari gambar tersebut. Tapi rencananya dibagi kelompok. Nah, jadi di kelompok tersebut nanti akan ada sebuah mini game yang mana ada kertas-kertas kecil dan mereka berdasarkan kelompoknya nanti dapat, tapi tidak bersuara. Jadi memperagakan apa yang mereka dapat, contoh misalnya alatnya ataupun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misal aja ini nanti ada yang dapat sumber energi matahari. Jadi bagaimana dia menemukan temannya dengan peragaan matahari, mungkin panas kayak gitu, atau air kayak menuangkan, mungkin seperti itu. Jadi mereka tidak bersuara tapi memperagakan dan mempertemukan mereka dengan kelompok, dengan anggota-anggotanya. Nah itu, setelah itu sudah, nanti kita ke konten dan prosesnya sekaligus. Kontennya situ nanti akan ada beberapa materi, dan materi mereka bisa melewati membaca, bisa juga ada yang audio misalnya, mungkin ada video nanti, video singkat lah, mungkin membagi-bagi waktunya. Nah terus juga rencana ulun di sana kan ada buatan anak produk. Sebelumnya ada gambaran awal. Pertama kali ulun jelaskan bahwa nanti akan ada target kita untuk membuat alat. Semoga ini juga tercukupi nantinya. Luar biasa, sudah strategi yang pian siapkan gitu, pian sudah rencanakannya dengan matang. Terus tadi juga nanti sepertinya akan banyak
media ya yang disiapkan ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di tanggal berapa ya? Tanggal 22 ya? 22. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajarannya lancar. Ulun, Pian, siswanya juga semuanya sehat gitu. Dan nanti semua siswa harapannya antusias semua ya Ustazah ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa manfaat untuk ulun pribadi juga sama Pian juga ya. Terima kasih dulu Ustazah untuk hari ini. Ulun sudah dapat gambaran nih seperti apa nantinya pembelajaran yang akan dilakukan. Dari gambaran yang Pian ceritakan tadi sepertinya sangat seru. Nah, jadi rasanya ulun kada sabar lagi deh nanti untuk bisa nanti melihat langsung kegiatan pembelajaran yang akan Pian lakukan di kelas 10-6. Ada lagi sudah yang mau disampaikan hari ini? Mungkin ini buat anak rencana yang sudah ulun siapkan dan ini yang siapkan, harapannya anak-anak itu tidak memandang fisika itu sebelah mata. Jadi dibawa enjoy aja dalam semua mata pelajaran, khususnya fisika yang megang saat ini. Karena terkadang anak-anak fisika itu dianggap hanya menghitung, padahal pengaplikasiannya sangat dekat. Nah, ulun pengen mereka terbuka dari segi hal lain, walaupun tidak bisa menghitung, tapi mereka tahu ini asal muasalnya, ini penerapannya seperti itu. Jadi anak itu merasa tidak minder bahwa fisika itu memang sangat sulit, padahal bisa mencari sudut pandang yang lain yang mereka akan bisa menguasainya. Dan itu juga bisa digunakan untuk keperluan dia sehari-hari ya. Betul saja. Sebenarnya hitungannya itu membuktikan bahwa yang dia lakukan itu sistematis dan ada bukti perhitungannya. Itu sebenarnya di fisika. Siap. Berarti kan nanti ada kontekstualisasinya gitu ya. Oke, kita siap bertemu nanti di hari Senin ya. Terima kasih dulu Ustazah untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah Mena. Khusyuan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Ada. Semoga teman-temannya yang sakit kita doakan ya cepat sembuh. Amin. Hari ini kita belajar apa? Fisika. Ya betul. Berarti tahu ya siapa yang masuk dan apa yang dipelajari. Anda tadi saja langsung atau presensi tadi ya secara umum aja. Kita hari ini akan melakukan beberapa kegiatan ya. Ini ada diferensiasi. Jadi kita akan mencoba konten-konten baru dan kegiatan proses yang baru. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik ya. Oke. Tak lupa kita harus bersyukur bahwa hari ini kalian sudah diberikan kesehatan ya. Hari ini siapa yang masih belum fokus? Oke. Saya bilang nanti tepuk satu gitu ya. Kalau tepuk satu, tepuk dua. Oke, kita coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke. Tepuk satu. Sini aja berarti ya. Tepuk satu di sini aja. Bagian sini. Oke, berarti saking semangatnya gitu ya. Oke, saya senang, saya bangga ya. Kalian punya antusias. Oke, kita coba lagi. Tepuk satu. Nah, sini ya. Oke. Tepuk dua. Oke, tepuk tiga. Oke, ya. Oke, sebelum kita belajar, saya juga punya yel-yel. Yel-yel yang pernah kalian dengar ini sebenarnya ya.
Saja pernah menyampaikan atau mencoba di kelas ini ya. Kalau masih ingat ya. G-double-O-D-G-O-B, good job, fisika asik, good job, fisika asik, kayak gitu ya. Nih Ustazah pengen kalian senang dulu dalam belajar. Siapa tahu tadi lagi lelah-lelahnya, kita coba dengan ekspresi, dengan suasana yang semangat dulu. Silahkan berdiri semuanya. Ikuti tadi ya. Coba dites dulu ya. Belum kita benar-benar. G-double-O-D-G-O-B, good job, fisika asik, good job, fisika asik. Oke, coba dengan serentak curahkan semuanya gerakannya, jangan ragu-ragu karena di sini lingkupnya kita sama ya. Silakan 1, 2, 3. G-double-O-D-G-O-B, good job, fisika asik, good job, fisika asik. Sekali lagi ya. Ya, oke, senang kalian tersenyum. Oke, ada yang mau memimpinkan ke sini? Kedua sekalian. Ya. Satu kali ya. Silakan tadi. Ya oke. Kita siapkan 1, 2, 3. G-double-O-D-G-O-B, good job, fisika asik, good job, fisika asik. Ayo yang di depan boleh benar-benar kayak apa gerakannya. Oke, tangan. 1, 2, 3. G-double-O-D-G-O-B, good job, fisika asik, good job, fisika asik. Oke, tepuk tangan. Oke, nah betul. Sip, mantap. Ucap, nah, ya, oke. Ada lagi yang mau memberikan contoh energi terbarukan? Siapa? Angin. Oke, air, betul. Itu adalah sumber-sumbernya. Kalau sudah jadi alat, itu berarti sudah produknya ya. Oke. Lanjutkan ya. Berarti kalian ingat tuh. Oke, nah, apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Mobil. Oke, betul, mendorong mobil. Olahraga. Mogok. Apa? Mogok. Iya. Kuat. Terus apa yang kalian pikirkan setelah dia mendorong? Berat. Oke, rasa auranya berat gitu ya. Ini perjalanannya. Rasanya lelah. Mencari bengkel. Mencari bengkel. Oke, sip. Apa yang ingin kalian tanyakan di sini? Kenapa bisa mogok? Apa lagi? Oke. Kenapa kan direct aja? Iya betul juga ya. Kenapa harus sendiri gitu? Oke, di sini saya punya beberapa warna. Saya mintakan untuk kalian mengungkapkan apa yang kalian lihat tadi, pikirkan dan tanyakan. Tidak banyak nggak apa-apa. Yang penting ada dari ketiga poin tadi ya. Di sini silakan ambil ini sekelompok gitu ya. Ambil dulu. Ambilkan satu orang perwakilan masing-masing di mejanya. Ambilkan di sini. Silakan bergerak 1, 2, 3. Ambil 5.
mobil kecil-kecilan gitu ya, mobil mainan dari kemiringan. Miring itu kan pasti kalau dia terjun dia akan ke bawah ya kan, tidak mungkin ke atas ya, tidak mungkin. Coba lihat, dia turun, yang naik ini ya, apa ini? Kecepatan. Oke, nah ada kecepatannya, semakin kita ke bawah semakin kecepatan tinggi karena ada yang menarik yaitu gravitasi. Oke, ini berhubungan dengan apa? Ada yang tahu? Gaya, selain itu? Betul? Apa lagi? Gravitasi, ada lagi? Energi, betul juga ya. Ini ada potensial dan kinetik. Oke, sip. Ini capaian pembelajaran kita selama 1 semester ya. Yang mana kita sudah di semester 2 ini energi alternatif dan pemanfaatannya serta pertimbangan lingkungan. Saja lebih mendominasikan kalian untuk energi alternatif karena di sini banyak rangkumannya ya, banyak cakupan komponen. Oke. Dan perubahan energi. Menganalisis lagi bentuknya. Di sini menganalisis bisa melewati penerapan contoh dan juga kita akan menghitung di sini ya. Nah, sampai ada keberlakuan hukum kekekalan energi dan kita mengetahui potensi sumber energi yang ada di lingkungan kita. Terus juga yang terakhir itu adalah merancang alternatif solusi berupa produk. Nah, kalian mungkin sudah ada ya kan dari saja kemarin bikin produk apa? Karena itu bentuk karya kalian yang masih abadikan. Oke, nah hari ini kalian akan saya bagi berkelompok dengan gambar misterius. Oke, sini saya punya gambar banyak nih ya. Tapi kalian nanti dengan hitunganku saja baru dibuka. Dan nanti setelah dapat gambarnya, kalian tidak boleh bersuara, tapi hanya memperagakan gerakannya sesuai gambar yang kalian dapat. Terserah kalian mau bagaimana. Ini peka-pekaan hitungan, ya. Apakah gayanya mirip dengan kalian? Ya. Ini kita ambil. Oke. Oke, dengan hitungan mendengar kata 3 nanti ya. Mendengar kata 3 nantinya. Kalian buka. 1, 3, silakan. Nah, kalian tidak boleh bersuara siapa yang kalian dapat itu kata-katanya. Peragakan dari yang kalian dapatkan. Tidak boleh bersuara ya. Kalau bersuara poin berkurang. Oke. Silakan berdiri cari hitungannya. Hitungan 1. Apa sih? Energi panas bumi disebut juga surya. Oke, tadi yang duluan kelompoknya itu Di sini, listrik. boleh ambil dulu soalnya. Ada 6 soal. Jangan 6 soal. Dan untuk kelompok potensial silakan ada juga. Ya. Sini. 6 juga. Pokoknya berbeda ya, jangan sama kan? Ini ada berbeda. Lanjut lagi kelompok kimia. Kimia ambil dan tugas ambil. Ya, 6 apa yang beda-beda. Terima kasih Bu.
kah? Ini kah? Mana penjelasan lagi? Ini kah? Lihat urangnya tuh nah. Urang sini. Ini bukan nih. Ini sudah. Balung. Bukannya nih. Ini siapa? Nih. Iya, jadi 5, kemudian ini 4. Nah, tolong ya Kak. Dia kan harus dia Bapak ini 5 aja. Bukan angkat aja jangan salah. Iya. Kayak ini. Nah. Kayak ini. Itu kayak ini. Satu mendatar matahari, 2 menurun api, terus 3 mendatar langkah. Ya, saja cuma pengen kalian mencek jawabannya bila benar sampai berapa kayak gitu. Saya semua berarti ada berapa kali? 10 ya? 10 berarti 10 poin. Tulis lagi kan ya? Tulis lagi. Ya, terserah. Ketinggian maksimum 20 meter setelah dilempar vertikal tuh lurus kan ya? Nah, lurus. Dengan kecepatan awal berapakah benda terus dilempar? Berarti 20 kan lurus ya? Iya, kalau jauh-jauh kenapa harus hitung misalnya? Ya, tuh dapat dah 20 ya jangan. Terus yang tim hitung ini ya. Batu dijatuhkan bebas dari ketinggian 120 meter ketika di kinetik ya. Batu setengah dari energi potensialnya, maka ketinggian benda saat itu adalah 80. Oke, yang betul. Ya. Lanjut. Tingkatkan lagi. Itu ya syaratnya. Berarti benda ini lebih besar dari batas ukurnya. Jadi harus yang lebih besar. Kayak kita juga nih. Buan pian anak masuk mobil, mun mobilnya halus, kan muat loh. Nah, kayak gitu. Itu. Coba. Nah, ini. Ada dulu ya. Insya Allah aman. Jadi kalian nggak apa-apa. Nah, kan berarti ada arus di berterai ini. Nah, itu berapa? 10. Oke. Ada. Berarti coba kita naikkan ke 2,5. Kenapa di sini? Nah ya, berarti coba yang lagi tadi berubah lagi. Kenapa saja yang 0,5? Nah, ini stabil atau tidak? Nah, stabil ya nilainya. Tadi malah kemana? Kejauhan. Artinya apa? Nggak bisa. Error bahasanya ya. Jadi kalau melebihi batas dan ukuran batas ukurnya tidak sesuai, maka akan tidak terbaca seperti itu. Oke. Apanya ini guys? Ini negatif, ini positif. Terus saya lihat enak. Bisa kambing kan Coba aja dulu. kebalik bisa. Ini negatif. Ini ke Bergerak ada? Nah kan bergerak tuh. kambing. Di 2,5. Kenapa 2,5 ya? Dipencet kah? Nah, udah ada kok. Karena bergerak dia sampai di situ aja tuh. Oke, nah itu 2,5 ya. Ini sampai ke matur itu. Gerak-gerak saja. Gerak-gerak. Nah, itu 0,5. Aku juga lagi. Penilaian dari kita sendiri ya. Nah itu tangannya nggak boleh basah saat megang kontak atau kabelnya ada yang mengupas. Nah itu akan berbahaya. Jadi yang kalian lakukan ini ilustrasinya supaya menyerap ya mudah bahwa si pol itu adalah yang mendorong, ampere adalah yang berjalan, sedangkan ohmnya itu adalah yang menghambat supaya tidak terlalu besar arusnya. Oke, paham sampai sini? Oke, kalian sudah tadi melakukan beberapa step ya, dan beberapa kegiatan yang sudah tercampur semuanya ya. Terus saja minta kan refleksi hari ini, apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Boleh di sini dulu?
Yang barusan masuknya. Apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Silakan. Ini kami dapat kata lain energi panas bumi. Terus cara menggunakan menggunakan. Sudah. Oke. Saya mintakan di sini untuk bagaimana pesan hari ini. Menyenangkan, seru, menantang, aktif, kompak. Wah, iya sih bagus semuanya kata-katanya. Kenapa kira-kira kayak datar gitu? Menyenangkan, seru, menantang, aktif dan kompak. Gitu ya. Lalu jadi kayak gitu. Oke, saya lanjutkan di sini. Apa yang ingin kalian ketahui lagi? Silakan kelompok Khairin, Nadia, Mutia, Aura. Nggak ada? Apa yang ingin kalian ketahui? Apa aja sih energi itu? Oke, apa saja energi itu ya? Selain yang kalian dapatkan tadi adalah energi panas. Oke, ini contohnya. Terima kasih. Di sini saya pengen tahu kalian apa yang kalian dapatkan hari ini. Kalian dapat mencoba Ada apa? yang menggunakan multimeter, terus merangkai sebuah puzzle yang berisi soal kita. Oke, sip, mantap. Yang di sini saya pengen tahu apa yang ingin kalian ketahui lagi setelah kita hari ini. Ya, boleh salsa. Oke, macam-macam energi ya. Berarti tadi ada beberapa energi yang sudah dijawab. Tinggal diperdalam baik dengan kompak, dengan aktif semuanya. Dan kalian mendapatkan poin ya. Nanti poin ini akan saja aku akumulasikan, akan saja masukkan. Jadi kalian tidak akan sia-sia belajar di fisika ya. Jadi semua yang kalian lakukan itu ada nilainya. Jadi harapannya apapun yang kalian lakukan hari ini, dan itu masih dalam positif, itu saja masukkan ya. Entah kalian bertanya, entah kalian juga menghitung dan lainnya. Oke, di sini saja melihat ada alat ya. Ya sedikit saja. Boleh tahu ini yang sudah alatnya kelompok dia. Ya, itu ini Pak dia ya. Oke, boleh. Pak dia ini apa Pak dia? Kamu kincir. Oke, boleh dilihatkan dulu. Ya, alatnya ya dipegang. Oke. Sebentar ya, karena tugas terakhir kalian bikin alat seperti ini. Ini mungkin mereka sudah berapa persen? Oke, 80%. Tinggal kincirnya ya. Jadi nanti kalian bikin alat ini, kalian tidak hanya menghitung tapi bisa tahu bagaimana alatnya itu sebenarnya. Supaya tidak hanya menghitung tadi ya. Karena fisika biasanya selalu identifikasinya dengan menghitung. Tapi pernah juga atau kalian tahu bahwa ini loh alatnya gitu. Dan kalian tidak mesti harus merasa minder dengan fisika yang banyak hitungan, tapi kalian bisa mencontohkan karena misalnya lebih mudah atau penerapannya. Itu juga sebenarnya penting ya. Oke, terima kasih, nanti bisa dilanjutkan. Dan buat teman-teman yang lain yang masih merancang, yang mempersiapkan alatnya bisa diselesaikan. Jumat terakhir ya kan? Kita akan ketemu lagi ya. Kalian adalah anak-anak terpilih dan saja sangat senang ya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini, sudah habis waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik dan terbanyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mana ada apa ya? Iya, apa saja ulun izin bertanya. Alhamdulillah ulun sudah mengerjakan pembelajaran sekaligus praktik
di depan anak-anak. Mungkin kan kemarin sudah melihat Ulun. Ulun bertanya. Enggak. Berarti ini tindak lanjut dari kegiatan kita kemarin ya sudah ya. Kemarin kan Ustazah minta disupervisi nih, diobservasi kegiatan pembelajarannya. Terus hari ini Ustazah mau menanyakan kembali ya, kemarin itu apakah mungkin sudah sesuai ya dengan apa yang sudah direncanakan. Tapi menurut apa yang saya lihat ya sudah ya. Kemarin bagaimana sudah perasaannya pada saat kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Dari Pian dulu deh. Alhamdulillah yang Ulun laksanakan kemarin pembelajaran fisika di 10.6 itu menjelang jam siang ya, jam setelah istirahat. Jadi mereka itu habis istirahat belajar fisika. Jadi awalnya kan mungkin dari perpindahan jam itu agak rawan biasanya. Nah jadi Ulun sebelum belajar itu ada dulu membuat mereka senang sebelum belajar. Jadi itu awalnya mereka agar tersenyum dulu sebelum masuk ke materi-materi Ulun, supaya semuanya tidak mengantuk dulu. Itu yang Ulun lakukan. Baru Ulun ke pembelajaran seperti kayak pembukaan dan lanjutan. Jadi setidaknya mereka tidak kagok kayak gitu. Iya. Itu juga sebelumnya kan mungkin sesuai RPP sudah melakukan sesuai rencana. Sebelum praktek itu sudah bertanya juga dengan Pian sebelumnya seperti praknya. Kan kita sudah ada observasi ya sudah ya. Betul saja. Dan hari itu Ulun melaksanakan pembelajaran dilihat langsung oleh Pian. Dan hari itu anak-anak suasananya karena siang proses matahari biasanya dan itu siang-siang, tapi mereka antusias. Alhamdulillah di situ. Alhamdulillah mereka antusias karena tadi di awal sudah kita ini belajar sambil bermain. Jadi mereka terselimuti sebenarnya, tapi tujuannya belajar. Nah, jadi EPP-nya disesuaikan sesuai tujuan Ulun, yang mana di situ ada konten, diferensiasinya Ulun sendiri yaitu konten, terus proses dan produk. Nah, kemarin itu 3 sekaligus yang Ulun rencanakan. Nah, pas sudah dijalankan, itu yang pertama dari konten belum bagi mereka untuk ada yang membaca itu sebelumnya, dan juga ada yang video sebelumnya gambar-gambar menerka-nerka apa yang gambar Ulun tampilkan, memancing mereka untuk pembahasan materi Ulun. Sebelumnya juga Ulun akan sudah melakukan juga tentang mengingatkan materi sebelumnya agar bisa lanjut ke materi setelahnya itu di hari A. Ya itu. Ya kemarin juga kan Ulun sempat melihat, Ulun kan juga hadir kan saat itu. Seru sih sedang. Ternyata belajar fisika itu juga bisa ada kayak ice breakingnya gitu. Apalagi kayak kemarin kan ada ice breaking tuh. Sama pada kegiatan pembelajaran juga Ulun lihat kemarin kan ada yang baru tuh, yang kayak biasa misalnya kita kayak teka-teki itu untuk misalnya untuk post test gitu. Itu kan untuk membangun pengetahuan ya, yang pakai gitu dan gunakan. Di situ juga Ulun lihat juga kemarin ini ya, ada selain bikin selain menjawab TTS itu apa kemarin ya sudah merangkai puzzle ya sudah ya. Jadi ada diferensiasi juga kan di situ kemarin yuk. Ada di situ kan dari awal saja Ulun pakai ICT Wonder gitu. ICT ada sebuah gambar. Jadi mereka apa yang dilihat dituliskan, terus yang dipikirkan setelah gambarnya tadi apa dan apa yang ditanyakan. Nah, masing-masing Ulun mintakan kertas dan menempel untuk sebagai pergerakan juga, karena ada anak yang kinestetik yang harus memang dia berjalan. Itu daripada dia berjalan kemana kayak gitu, lebih baik dia yang menempel tersebut. Nah itu kemudian kan yang visual dilihatkan gambarnya tadi, dan juga yang audio diceritakan sebuah secara singkat saja tentang
apakah pernah naik roller coaster? Iya, Gitu. iya. Itu karena memancing mereka tentang usaha energi. Di situ ada tentang potensial dan kinetik. Jadi dilihat gambar, oh itu ada yang naik apa ini, jadi kayak gitu. Jadi kan yang audiens senang mendengar sesuatu cerita kayak gitu. Gitu. Nah itu, dan ada media-medianya juga. Yang pertama media TTS tadi, teka-teki silang, mereka berdiskusi bagaimana menjawab ini, menyelesaikan kasusnya. Kemudian puzzle, ulun ada beberapa. Nah puzzle itu mereka cepat-cepatan di situ juga dan menemukan pengetahuan mereka yang mana pasangan dan jawabannya. Soalnya dan jawabannya disusun. Awalnya pengen berjajar, tapi belum mintakan untuk mereka pakai persegi supaya tahu yang mana pasangannya. Seperti itu. Ada awalnya kalau tidak interaksikan dengan jelas, mereka ada yang panjang sepanjang-panjangnya. Jadi belum mintakan untuk lebih terkontrol kayak gitu. Nah setelah itu ada klarifikasi juga Ustazah bahwa TTS mereka yang sudah dijawab itu akan diperhitungkan, akan disampaikan lagi apakah betul jawabannya. Di situ ada klarifikasi. Jadi misalnya betul tidak dapat poin, misalnya salah mungkin ada dikurangin. Tapi keaktifannya tetap dinilai. Puzzle-nya juga ada yang mungkin ada yang salah dalam maksud seperti ini. Kan anak bisa mengatasi puzzle-nya dengan gambarnya, cocok. Padahal belum ngitung, mungkin itu strategi mereka dulu. Tapi ada klarifikasi tadi, kita kontrol lagi bahwa cara perhitungannya apakah benar seperti itu. Nah itu. Setelah itu yang ketiga, ulun satu lagi itu membawa alatnya langsung, tentang multimeter. Nah itu ulun cobakan dulu, demonstrasikan ulun sendiri karena mereka mungkin apakah ini nyetrum saja? Enggak, jadi sebelum kalian mencoba, Ustazah akan praktekkan demonstrasi di depan. Cobakan, ada sebuah baterai, mereka mengukur langsung menggunakan multimeter dan kabelnya. Sebelumnya dijelaskan juga yang mana yang kabel positif, yang mana yang negatif. Jika sudah diperlihatkan, mereka yang langsung mencoba. Itu secara bergantian dan mendatanya berdasarkan pengamatan mereka. Jadi mungkin mereka di sini ada juga pengen tahu Ustazah betulkah ini. Jadi ulun sebelumnya biarkan saja tulis sesuai pengamatan kalian. Tidak ada yang salah di sini karena kita coba dulu semuanya, nanti kita klarifikasikan lagi bahwa perhitungannya nanti bagaimana seperti itu. Ulun kan melihat pada saat kegiatan pembelajaran itu sudah sangat luar biasa yang siapkan gitu. Ketika misalnya bagian misalnya pembukaan nih kan sudah siapkan ice breaking, itu luar biasa sudah gitu. Jadi anak yang baru tadi misalnya dia makan, habis makan tuh ngantuk, dia sudah segar kembali gitu. Dan kita lihat dia semangatnya itu pada saat awal pembukaan pembelajarannya ya saja ya. Terus pada saat berikutnya tuh dia punya step yang sistematis gitu. Ulun lihat kemarin habis ini dan medianya sudah yang siapkan gitu. Terus berikutnya ini nanti pakainya puzzle-nya juga sudah disiapkan, sudah dipotong-potong, tinggal anaknya yang bagi gitu. Sama pada saat ini ya Ustazah, pembagian kelompok yang kemarin, itu luar biasa juga kok. Ustazah Mena ini luar biasa ya, dalam hati ulun sudah menyiapkan ini semua gitu. Pasti ini sudah diatur nih waktunya dan ini sudah direncanakan dengan matang gitu. Yang pertama ini yang disediakan, yang keduanya ini, terus yang ketiganya sampai pian bawa alat multimeter yang mana sesuai itu pian berikan kesempatan gitu. Satu pian contohkan gitu, terus yang kedua dia coba sendiri gitu, dan mencobanya itu bersama teman-temannya berkelompok. Jadi kemarin ulun amati juga siswanya gitu pada saat pian mengajar itu kerjasamanya itu bagus banget, sudah alhamdulillah gitu. Nah pembelajarannya sudah kemarin yang kita observasi itu sudah lancar gitu. Nah rencananya nih Ustazah, kira-kira dari kegiatan observasi kemarin, pembelajaran kemarin, apa lagi yang mau pengen kembangkan? Karena setiap guru pasti menginginkan hal-hal yang terbaik terbaik untuk siswanya, dan gurunya sendiri akan terus belajar bagaimana agar anak tetap bisa
suka dengan pelajaran tersebut. Jadi kita yang perlu inovasi menumbuhkannya awalnya dari kita. Jadi anak akan tertular dengan apa yang ingin kita bangun pada diri mereka masing-masing. Nah itu yang dari ulun sendiri untuk anak itu adalah menciptakan bahwa fisika itu tidak sulit. Jadi diberikan hal-hal media langsung yang bisa mereka pegang, yang bisa mereka otak-atik, kontekstual kontekstual ini betul. Kebiasaan namanya manusia itu kebanyakan visual. Jadi visual itu akan harus melihat. Secara garis besar itu mungkin memang banyak anak yang visual. Jadi itu yang paling sangat dominan digunakan. Walaupun nanti akan ada anak yang audio nanti bisa divideokan lagi, seperti itu mungkin dimunculkan videonya. Dan di terakhir itu kan ada produk yang anak bawa. Itu sebelumnya memintakan anak karena di fase terakhir kan ada merancang sebuah alat produk mereka sendiri dari energi terbarukan. Nah itu memintakan merancang dulu sebelumnya pengen apa. Awalnya seperti tidak langsung bikin ini, jadi mereka juga yang menentukan, bukan ulun cuma menyediakan kayak energi terbarukan tuh dibagi ini, jadi terserah mereka mau entah energi matahari, energi air atau energi angin seperti itu. Jadi mereka memilih ada yang kincir air jadinya, terus ada kincir angin untuk dari energi angin seperti itu, ada yang panel surya karena energi matahari. Jadi mereka diberikan kebebasan memilih dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan mereka saat itu minatnya juga mau di mana itu bebaskan. Jadi mungkin di situ timbullah diferensiasi produk dari anak. Dan kemarin mungkin ada sedikit saja yang jadi secara waktu kita pengen gitu. Jadi mungkin karena ada fase di sini anak boarding, ada alatnya yang belum datang atau dia masih pesan, nah itu. Tapi kerangkanya mereka sudah ada sebenarnya. Cuman alat utama misalnya lampunya belum ada karena beli misalnya belum datang ya seperti itu. Kemarin ada yang bawa alat itu tentang kincir air. Sudah kerangkanya, sudah ada botol-botolnya, tinggal reaksinya apa? Lampu misalnya. Karena ada anak juga yang pengen dikincir air tapi dia tidak ingin reaksi di lampu, misalnya mau langsung dihitung di energinya, makanya ada multimeter tadi awalnya untuk mereka belajar. Oh ini kayaknya ini mengukurnya. Jadi itu saja. Jadi mereka diberikan kebebasan dan yang menurut ulun nanti akan ditingkatkan mungkin dari segi produk. Nah produk di sini anak tidak semua semalam yang ulun perlihatkan karena terkendala ada alat yang belum datang seperti itu. Berarti nanti untuk pengembangan berikutnya yang inginkan itu dalam kegiatan pembelajaran ada pembelajaran yang diferensiasinya itu produk ya sudah. Untuk hal itu kira-kira rencana apa nih yang mau Pian siapkan untuk pengembangan diri Pian sendiri gitu, supaya nanti pada saat Pian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi produk itu mudah untuk dicapainya gitu. Betul saja. Kalau yang dari ulun sendiri, cara untuk nanti lebih mudah dan masuk ke anak dalam pembelajaran produknya itu, nanti akan coba dulu referensi bagaimana membaurkan instruksi ulun dengan anak, terus via YouTube, referensi buku, mungkin juga ada banyak sebenarnya teknologi yang bisa kita jadikan acuan untuk anak. Tapi tidak semerta kalau memang itu tidak ada di sekolah, kita bisa modifikasi, kita bisa cari alternatif lain, tetapi tetap tujuan kita sama. Jadi hanya strategi yang kita ubah, tapi tujuan yang kita ingin capai tetap sama. Berarti nanti Ustazah Mena itu akan banyak cari referensi ya, baik itu di YouTube, di Instagram, atau penggunaan media-media sumber data misalnya yang kayak aplikasi gitu ya sudah ya, untuk memudahkan nantinya pembelajarannya supaya bisa tercapai nih yang berdiferensiasi tapi yang bagian produknya sudah ya. Kira-kira nih Ustazah Mena punya targetnya gitu,
dalam untuk melakukan pengembangan diri ini perlu waktu berapa minggu atau berapa bulan, atau dari hari ini tuh misalnya Ustazah Mena prediksikan gitu, ulun akan belajar sekitar 1 bulan, Ustazah kayaknya cukup gitu untuk pengembangan diri ini, atau misalnya setengah bulan mungkin ulun cukup Ustazah gitu. Dan nanti ini juga untuk persiapan di semester berikutnya kan ya Ustazah ya. Nah seperti itu. Gimana Ustazah? Kalau target waktunya itu saja, karena alhamdulillah di UPUA ada persiapan dari SDM, yaitu IHT, pelatihan untuk guru-guru, itu sangat mendukung bagi ulun nih khusus pribadi. Kenapa? Karena ulun di sini menganggap itu adalah sesuatu kegiatan yang sangat diperlukan oleh guru-guru. Walaupun kita bisa mencari di YouTube, tetapi karena ada waktu lagi lebihnya dan kita diajari langsung, kita akan bisa bagaimana posisi jadi murid itu sendiri, dan bisa memposisikan nanti anak bagaimana rasanya kalau kita gunakan media ini, atau kita cobakan media tersebut yang kita ingin olah. Mungkin memang waktunya ada berbagai jenis menurut nih, ada yang sebulan, ada yang setengah bulan, tergantung nanti apa yang ingin kita olah di RPP untuk selanjutnya. Mungkin bisa alatnya kita bikin seperti itu agar anak itu sebenarnya termotivasi dulu. Nanti mereka akan berkembang setelah melihat ada yang mencontoh, biasanya ada yang lebih berkreasi daripada gurunya seperti itu. Jadi menumbuhkan di minatnya itu agar anak suka lah seperti itu. Biasanya hal-hal praktik akan lebih membangun, walaupun teori itu tetap perlu, tapi dari praktik itu anak itu senang biasanya. Yang awalnya down karena oh ini hitungan Ustazah, ini sulit banget, sebenarnya pengen menutupi itu, padahal memang ada teorinya di situ kan. Dia akan bertanya bagaimana caranya ini saja, apakah benar hitungan seperti ini. Alatnya kan pasti ada yang dimodifikasi, diukur dulu. Itu sebenarnya ada sudah saja. Itu berarti kan Ustazah Mena setelah ini pun sudah punya rencana untuk pengembangan diri gitu. Ya mungkin juga akan dicapainya dalam beberapa bulan ke depan ya Ustazah ya. Untuk yang waktu dekat mungkin jika ada IHT itu mungkin setengah bulan ke depan juga akan diikuti gitu. Iya. Mungkin Ustazah terima kasih. Adakah lagi Ustazah yang mau disampaikan gitu? Alhamdulillah, ulun senang saja secara tidak langsung ulun belajar dari anak-anak, dan ulun berusaha untuk mengembangkan lagi bagaimana pembelajaran, karena kita tidak tahu kalau tidak ada yang melihat, merasakan itu. Karena kita berjalan ya menurut kita, tapi beda pandangan. Oh, ulun senang saja belajarnya lebih aktif seperti ini. Nah, pengen ada kemarin alhamdulillah ada refleksi, jadi secara langsung ada anak mengungkapkan, ada anak lewat tulisan juga, bahwa mereka dengan media-media tersebut lebih membantu, lebih terasa kepadatannya, tapi mereka dibawa senang karena bersama-sama teman, tidak merasa sendirian mengerjakan, walaupun tujuannya untuk membawa sendiri-sendiri. Hanya kelompok itu membantu mereka untuk ada yang berbicara kan biasanya saja anak-anak yang suka berbicara ya karena terkumpul di diskusi ada kayak gitu, untuk menyalurkan agar dia ada waktu berbicara, karena ada anak yang memang pandai berbicara, dia harus berbicara kayak gitu. Nah itu terfasilitasi di situ juga. Dan anak yang kinestetik juga, dia kan suka yang praktik-praktik kan di situ terfasilitasi. Alhamdulillah diferensi di sini menurut ulun tercapai, dan ulun tadi juga terima kasih banyak kepada Ustazah Lia yang sudah mengingatkan ulun dan memberikan masukan. Itu sangat menunjang untuk nanti ke depannya bagaimana pembelajarannya. Nanti yang lagi kita sudah ya. Iya saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa banyak manfaat gitu. Terus juga nantinya ini juga bisa menjadikan kita bisa memberikan pembelajaran itu yang lebih baik lagi ya sudah ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.